Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shayyiban nafi'an. Syukur alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, kita diberikan panjangnya umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang istiqomah sampai dengan malam yang keberapa nih Pak? 17. Wonten sing 18. Alhamdulillah ya, istiqomahnya kita di dalam kebaikan ini bagian dari kenikmatan Allah yang luar biasa. Karena sungguh yang memberikan cahaya hidayah itu Allah ya. Maka kita berkewajiban untuk merawat ya, menjaga keimanan kita dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya terlambatnya cukup lama ini tadi. Jadi ini tadi dari Umsidah ya, ada acara sekolah. Waktu mau belok ke Aloha itu saya WA ke Ustadz Ismail. Kayaknya ini mepet ya. Qadarullah mau belok itu ternyata tidak bisa ya, di Aloha itu harus muter PP Legi ya. PP Legi banjir ya, sudah numpuk kendaraannya, saya nikmati alhamdulillah. Maka yang menarik hadirin rahimakumullah, dari doa yang kita lantunkan tadi, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah berikan shayyiban, hujan ini yang nafi'an, yang bermanfaat. Meskipun realitanya di tempat kita hujan apalagi lebat dan lama itu identik dengan banjir ya. Secara kasat mata ya, banjir itu kira-kira manfaat napa mudarat? Kira-kira ya. Kira-kira kalau kita rumahnya kemasukan air, hatinya bahagia, lapang napa sumpek? Nah, ya. Secara kasat sumpek ya. Tetapi kenapa doanya tetap Allahumma shayyiban nafi'an ya? Karena sebenarnya kemanfaatan itu tidak mesti sesuatu yang kita terima secara materi. Boleh jadi secara kasat mata itu musibah, tetapi secara hakikat justru itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun kejadiannya, pokoknya hujan, doanya tetap Allahumma shayyiban nafi'an, pun gerutu ya. Hadirin rahimakumullah, karena di dalam perjalanan kehidupan kita selalu ada hal-hal yang itu bertentangan dengan keinginan dan hawa nafsu kita, yang itu kita kenal dengan yang namanya ujian. Jadi orang itu selama bernafas, orang itu selama hidup dan di dadanya ada keimanan, pasti di dalam kehidupannya datang yang namanya ujian. Ujian itu bisa sesuatu yang kita senangi, bisa sesuatu yang kita benci ya. Tetapi ada orang bilang, andai kata miskin itu ujian, kaya itu ujian, ya Allah saya milih diuji dengan kekayaan. Padahal banyak orang yang diuji dengan kekayaan, dengan kelebihan harta, itu banyak yang tidak lulus. Maka hadirin rahimakumullah, ada 3 tempat ayatnya yang sangat menarik sekali untuk kita tadabburi. Yang pertama Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, katanya Allah, isbiru ya, sabarlah kalian, wasabiru ya, dan tetaplah di dalam kesabaran ya, warabitu, dan bersiap siagalah.
wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang falah. Seperti kita misalkan mau sholat kan muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Agar kalian termasuk orang-orang yang falah, yaitu orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, ya. Jadi panggilan adzan itu adalah panggilan keberuntungan. Tetapi yang hadir itu hanya orang-orang yang di dadanya ada keimanan, ya. Makanya ketika subuh-subuh di waktu gelap ada mbah dan nenek bisa gandengan bareng-bareng ke masjid, itu pemandangan yang begitu indah. Lek mantenyar baru 2 hari, kemudian ke masjid gandengan, ya biasa, ya. Tanpa disuruh pun mesti kan gandengan. Tetapi lek ada mbah kakek pun sepuh gandengan tangan dan yang dituju masjid, itu keadaan yang begitu luar biasa. Dan itu tidak mungkin bisa berjalan kecuali ada keimanan, ya. Kemudian di ayat berikutnya surah Al-Baqarah insyaallah ya 153 kalau tidak salah. Di situ Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah, ya. Mintalah pelindung kepada Allah, karena pada hakikatnya kita hidup ini siap-siap menghadapi ujian. Biar siap siaga maka butuh yang namanya senjata atau pelindung. Yang pertama adalah sabar, yang kedua sholat. Innallaha ma'as sabirin, dan sungguh Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Maka ada seorang ahli ilmu kemudian menafsiri ayat ini. Kalau ini dikaitkan dengan bulan Ramadan, ya, maka sabar dan sholat ini, sabar maknanya adalah puasa. Karena syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu juga disebut dengan syahrus sabr. Bulan di situ latihan untuk menahan kesabaran, ya. Sabar di situ adalah puasa. As-shalah, sholatnya adalah sholat lail atau sholat tarawih yang tadi kita tunaikan. Alhamdulillah di tempat kita ini budayanya sholat lailnya itu nyambung dengan sholat isya, ya. Kalau sholat lailnya dipisah, ya nanti misalkan jam 2:30, ya, jam 3, ini kayaknya masjidnya tambah penuh gitu, ya. Penuh malaikat-malaikatnya, orangnya angker tidur di rumah. Maka ketika dijaga ini, ya, Allah sampaikan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Sehingga sifat sabar itu adalah sifat yang langsung dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang menyampaikan sabar ku ono batese, ya, itu karena tidak digantungkan dengan sifatnya Allah, ya. Maka ketika digantungkan oleh Allah kepada Allah, ya, tidak ada batas kesabaran itu. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah sampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, ya. Hanyalah pahala sabar yang Allah tidak diberikan takaran. Semakin berat kesabaran seseorang, maka semakin meningkat pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di ayat berikutnya Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ayatnya sama, ya. Mintalah pelindung kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat, ya. Dan sungguh yang demikian itu katanya Allah lakabiratun, sungguh berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Ya. Ayat melanjutkan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa pasti nanti akan bertemu dengan Allah. Wa annahum ilaihi rajiun, dan nanti semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Sehingga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa al-ihsan adalah ketika seseorang itu beribadah kepada Allah seakan-akan
melihat Allah. Ya. Ketika itu tidak bisa kita posisikan, kok susah saya memposisikan melihat Allah ya. Karena yang saya lihat tembok, AC, ya apa masuk memposisikan Allah. Maka kemudian hadis itu menyampaikan fa innahu yarok. Ketika kita tidak bisa memposisikan, kita bisa melihat Allah, yakinlah Allah itu melihat kita. Maka 3 ayat ini terkait dengan sabar. Ada di dalam sebuah tafsir Al-Misbah insyaallah ya. Memaknai sabar itu diambil dari asal katanya sod, ba dan ro ya, sabar ya. Sabar itu secara asal kata maknanya itu artinya bertahan atau konsisten, itu sabar. Kita sholat lail tarawih bertahan sampai nanti malam keberapa Pak? Ke-30 insya Allah ya. Maka itu namanya sabar ya. Jadi orang yang sabar itu bertahan. Bertahan terhadap apa? Terhadap kebenaran yang diyakini, yang itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar ya. Bertahan. Boleh jadi bertahannya itu dengan melakukan sesuatu, boleh jadi bertahannya itu dengan cara diam. Ya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian diisolasi oleh orang-orang kafir Quraisy, Bani Hasyim semuanya dikucilkan, ke pasar tidak dilayani, dikucilkan begitu luar biasa, tidak bisa beraktivitas ekonomi dengan masyarakat yang lain, sampai kemudian para sahabat itu banyak yang makan daun-daunan dan tidak bergeming untuk bergeser keyakinan, tetap istiqomah di dalam keyakinannya, maka itu namanya sabar. Kita misalkan mau berangkat ke masjid Pak, pun nyelendang sajadah. Kemudian anak merengek, ya mosok masjid terus ya, kan terawih engko iso ya. Sekali-sekali dolen di mall ya, di pasar. Ketika kemudian kita goyah ya, oh iyalah mosok anakku nggak tahu tak, perhatikan. Geser kemudian kita beralih yang awalnya ibadah menjadi tidak, maka pada titik itu kita tidak sabar. Ya. Jadi sabar niku antep Pak. Saya ini kan hanya menyampaikan ya. Saya juga belum tentu bisa di tahapan sabar itu. Ketika perjalanan ke sini jalan macet, jamnya sudah mepet ya. Itu butuh yang namanya sabar. Bagaimana kemudian kita menerima takdir apapun dengan meyakini setiap takdir yang kita terima itu datangnya dari Allah ya. Bertahan. Pun misalkan ya, ada Pak Hakim ya, memutuskan suatu perkara, sudah divonis salah gitu ya. Kemudian yang bersalah itu mendatangi Pak Hakim, Pak, ini ada titipan dari teman, ini ada uang 10 juta. Maka katanya Pak Hakim, vonis tetap salah, tidak bisa berubah. Maka hakimnya sabar. Kemudian datang lagi, Pak Hakim ada titipan 100 juta ya, untuk teman-teman hakim yang lain ya. Maka ketika Pak Hakimnya menyampaikan vonisnya tidak berubah, tetap salah ya, maka sabar. Kalau kemudian datang lagi Pak Hakim, ini ada titipan 1 miliar ya. Nah, kita pernah lihat uang 1 miliar Pak ya. Tetap salah vonisnya. Wah sabar tenang Pak Hakim ini. Sampai datang lagi bawa uang 1 triliun Pak Hakim, ada titipan dari teman-teman, barangkali bisa pakai untuk THR dan mudik ya, lumayan untuk perjalanan ke Banyuwangi kan lumayan itu. Ketika hakimnya menyampaikan vonis tetap salah, wah luar biasa, berarti hakimnya sabar. Tapi kalau kemudian datang lagi Pak Hakim, ini ada titipan uang 1 kuadriliun Pak Hakim. Hakimnya nggak bayangkan kuadriliun piro kete wakeh ya. Kemudian menyampaikan, iya sebentar saya diskusikan dengan teman saya. Nah, maka itu tidak sabar.
Jadi sabar itu sesuatu yang sederhana di kata tetapi sangat berat untuk dikerjakan, sehingga butuh yang namanya keimanan. Sehingga di dalam surah Al-Baqarah tadi disampaikan innallaha ma'as-sabirin, Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Selagi kita menahan kesabaran, disitulah kita ditemani oleh Allah. Ya, sabar ya. Kemudian ketika orang itu bisa bertahan di dalam keimanan, orang itu akan naik pada tahapan yang kedua, yaitu subur. Subur itu artinya tempat yang tinggi. Sehingga orang itu ketika diberikan subur oleh Allah, orang itu berada di tempat yang tinggi, yang itu kemudian bisa melihat ke bawah begitu jelas. Sederhananya misalkan kalau kita jalan-jalan ke Al-Akbar, Pak, di situ kan ada tower, Pak ya. Ya, kemudian kita naik ke atas ya. Kan di sebelahnya itu ada tol. Ya. Itu kita melihat mobil-mobil yang lewat niku tetap dalam ukuran besar apa berubah, Pak? Berubah kecil-kecil ya. Kemudian ketika kita melihat dari atas ternyata begitu luar biasa ciptaannya Allah. Dan kita ini ternyata makhluk yang sangat kecil. Maka ketika seseorang itu kemudian diberikan tempat yang tinggi oleh Allah, maka orang itu akan diberikan al-hikmah. Ayat menyampaikan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah berikan al-hikmah kepada yang siapa kehendaki, dan barang siapa diberikan al-hikmah maka sebenarnya dia diberikan kebaikan yang banyak. Apa itu al-hikmah? Salah satu penafsirannya al-hikmah di situ adalah rahasia di balik syariat, itu namanya al-hikmah. Kalau kita baca Quran itu syariat, kita kita sholat itu syariat, kita sedekah itu syariat. Maka hikmah itu di balik syariat itu ya. Sehingga ketika kemudian ada orang-orang begitu bersemangat beribadah meskipun fisiknya sudah sangat sepuh, imamnya bacaannya panjang, tidak ngeluh sedikit pun, bahkan begitu menikmati setiap lantunan ayat yang dibaca, karena si bapak yang sudah sepuh ini diberikan karunia oleh Allah yang namanya al-hikmah. Jadi kebaikan-kebaikan berupa pahala, ya, keberkahan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang diberikan Allah yang namanya al-hikmah. Maka pada tahapan yang ketiga di dalam tafsir itu dijelaskan ketika orang diberikan sabar, ya, dia belajar untuk bertahan di dalam kebenaran, kemudian ia naik tingkatan yang namanya subur, yaitu derajat yang tinggi. Maka pada tahapan yang ketiga ada yang namanya subroh. Subroh itu maknanya batu yang sangat keras, tidak lembek, tidak gampang pecah, itu namanya subroh. Sehingga orang itu kemudian ketika diberikan subroh oleh Allah, imannya kuat, tidak gampang putus asa. Ini yang kita butuhkan sekarang. Kalau kita lihat di televisi, di media sosial, banyak kemudian orang-orang itu menghadapi masalah yang tidak begitu berat, kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup, seakan-akan ketika kemudian mengakhiri hidupnya sudah tidak ada lagi urusan. Ya. Maka bagi orang-orang yang diberikan subroh, ya, diberikan kekuatan keimanan sekeras subroh, batu yang sangat keras, maka orang itu akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan. Maka semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang lebih bersabar, meskipun nama kita bukan Pak Sabar. Ya. Jadi kesabaran itu bukan hanya miliknya orang Pak Sabar. Kita semuanya punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang sabar, dan orang-orang sabarlah yang senantiasa ditemani dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.